Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, hati-hati, banyak habib-habib palsu bertebaran. Ini indikasi khawatir. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau ada habib-habib yang nyeleneh, jangan percaya itu habib. Kalau ada habib-habib yang berbuat tidak sesuai, hati-hati, jangan langsung percaya itu habib. Cek dulu, tanya dulu habib-habib yang kita kenal, pastikan tanya apakah benar itu habib atau bukan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang-orang yang menciptakan habib-habib palsu untuk menjatuhkan nama baik para habaib, ingin menjatuhkan nama Robito Alawiyah. Jadi skema-skema seperti yang terjadi pemalsuan makam dari orang-orang yang menuduh Habib Lutfi sebagai pelakunya, ini adalah kelakuan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyuruh, yang mengatasnamakan itu adalah Habib Lutfi. Jadi banyak orang-orang yang dibikin sedemikian rupa, yang dirancang, yang dilatih mereka ngomong, yang dilatih mereka bersikap seolah-olah mereka seperti Habib padahal bukan Habib. Nanti kelakuannya itu endingnya jelek, bertentangan dengan kebiasaan daripada kita masyarakat Nusantara, dan mereka berbuat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kaedah daripada kita warga Nusantara, masyarakat pribumi. Tujuannya untuk menghancurkan daripada kewibawaan nama baik daripada habaib. Nah nanti mereka yang maju tuh, padahal itu bikinan mereka, ya kayak bikin sinetron. Kan kalau yang dari peristiwa Habib-habib nih ya, yang menjadi target fitnah-fitnah itu, kalau kita lihat itu ternyata mereka bukan habaib, tapi ternyata mereka habib palsu. Kalau habib-habib asli malah lagi pada sibuk dakwah. Sibuk habib-habib yang asli malah lagi sibuk menebar kebaikan, mengajak umat menuju kepada Allah, membantu sesama, lagi ngurusin Palestina. Jadi kalau habib-habib yang asli lagi ngurusin Palestina, sibuk ngurusin Palestina, menebar kebaikan segala macam, menepis daripada isu-isu hoak dengan fakta. Jadi mengisi fitnah dengan realita nyata. Jadi itulah para habaib yang sebenarnya. Nah yang rame di dalam media sosial ini adalah fitnahan-fitnahan. Nah sosok-sosok ini yang diwawancara ini terkadang mereka settingan juga. Hati-hati. Jadi settingan, udah disetting, tujuannya ingin merusak nama habaib. Karena jualan mereka dari kitab itu nggak laku, dari tesis yang sudah rungkad itu ya, itu nggak laku. Jadi dari tes DNA juga udah nggak laku, ya karena nggak masuk akal. Lu aja tes DNA, ngapain nyuruh orang tes DNA? Kan gitu. Karena para habaib udah masyhur dari dulu, dari jejak kita nih Senawi Tanahara sebagai panutan kita ini, terus para wali-waliullah, udah cukup punya pegangan kita, guru-guru kita, keke kita ini. Tapi masyarakat awam ini kan yang mereka nggak mondok, masyarakat awam ini yang mereka sibuk bekerja, sibuk nyari duit ya, mereka tidak sibuk ke majelis taklim, mereka nggak ada waktu untuk berguru, ya mereka tidak datang ke majelis. Ini yang menjadi targetnya. Di pelosok-pelosok itu orang-orang yang nggak tahu medsos, yang nggak tahu perkembangan, mereka disetting tuh. Jadi mereka gampang mereka ini tergoda dengan settingan itu, akhirnya mereka percaya bahwa Habib ini jelek. Padahal itu settingan sinetron itu. Nah ini dosa jariah itu luar biasa, dosa yang gede banget tuh orang itu yang begitu. Jadi hati-hati dengan habib-habib palsu, habib-habib settingan, tujuannya ingin menjatuhkan nama baik habaib. Makanya kalian dekatlah dengan habaib-habaib yang sudah memiliki kartu surat jelas dari Robito Alawiyah. Robito Alawiyah ini penulisan nasab ya, yang mencatat nasab di Indonesia ini udah luar biasa pengakuan dari nakoba-nakoba internasional di seluruh dunia ini. Jadi nakoba di luar negeri ini udah banyak yang silaturahim, hubungannya pun bagus dengan Robito Alawiyah.
Udah absa ini mah absa. Itu yang menuduh bahwasanya Robito itu tidak diakui di dunia internasional, itu nggak ada buktinya. Sampai sekarang pun mereka nggak punya bukti untuk menunjukkan itu. Makanya hal langkah yang paling sulit yang dilakukan sebagai ujung tombak peluru ya untuk menghajar Robito ini dan para habaib itu dengan tes DNA. Kan begitu. Jadi itu mah udah akal bulus. Jadi orang-orang jahat ini udah membuat strategi yang nggak masuk akal, yang nggak logis. Dia mah udah nggak logis. Coba ente tes dah. Nih ente yang komen-komen yang nyuruh tes DNA tes. Coba ente tes DNA sendiri dah coba. Apakah benar ente sesuai dengan buyut ente? Apakah ente sesuai dengan kumpi ente? Sesuai dengan luhur ente? Coba dah sama nggak tes DNA-nya? Coba ente tes. Jadi sebelum nyuruh orang, ente tes dulu. Bagaimana ente cara tes DNA? Apa hasil tes DNA-nya? Nah kemudian ente pun ya tes DNA itu leluhur ente sama nggak sama ente ntar hasilnya itu. Hati-hati ente gitu. Jadi orang-orang ini pembual-pembual nasab ya yang mengatasnamakan wali songo itu aneh. Kalau saya tersinggung karena dengan bahasa itu kita memuliakan para wali songo dan kita memuliakan para wali, kita ngikuti Nabi Soleh Tanggul, kita ngikutin Abu Bakar Gersik, kita baca Ratib Al-Haddad, kita baca Maulid Al-Habsi. Nah kemudian ketika kalian menjatuhkan martabat mereka, waduh, ente sedang menjatuhkan martabat Islam. Dan ente kafir, ente munafik, ente fasik, ente mungkin komunis, ente mungkin wahabi, ente mungkin mu'tazilah ente. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah pokoknya ente itu. Hati-hati ini nih orang-orang yang jadi begini. Jadi masyarakat hati-hati. Saya menghimbau masyarakat hati-hati, jangan langsung percaya. Jadi cek dulu, itu bisa settingan itu, bisa settingan, hati-hati. Apa sih sekarang orang nggak ada takutnya sama Allah ini, nggak ada takutnya sama Tuhan. Mereka bisa menghalalkan segala cara, ini kan otak-otak komunis. Hati-hati, memfitnah Habib Utsman bin Yahya segala macem. Ini manusia apa yang begini, nggak punya akhlak, nggak punya moral. Dia nggak tahu siapa Habib Utsman. Nah ini hati-hati. Jadi banyak Habib-Habib yang dibikin, itu tapi bukan Habib pedalaman, bukan Habib. Mereka didandani seperti Habib ya, disetting segala macam dengan berbuat sesuatu hal yang aneh padahal ya bukan Habib gitu. Makanya cek di Robito Alawiyah dan ente bergaul dan cari habaib yang ente bisa kenal yang dekat, jadikan itu sebagai referensi untuk menanyakan ketika ada orang-orang yang mengaku Habib, apakah benar dia Habib atau bukan. Itu wajib kita begitu. Jadi ente ntar nggak langsung memponis bahwa itu adalah kelakuan habaib yang jelek. Bisa saja itu para penipu-penipu Habib. Itu yang tujuannya untuk memfitnah, menjatuhkan martabat dari habaib dan Robito Alawiyah. Yang tujuannya akhirnya menjatuhkan kita dari para ulama, kita tidak mengakui keramat wali, akhirnya akidah kita menjadi rusak. Itu tujuan ending dari orang-orang yang selama ini mempermasalahkan nasab. Hati-hati. Jadi kalau tesis segala macam Kiimat CS itu dari awalnya udah bantah gitu. Makanya saya mah di dalam YouTube ini nggak pernah pakai dalil. Karena yang udah terbantahkan mau diapain lagi. Nah saya mah kepada saudara sekalian, saya cuma menghimbau saja, hati-hati. Kalian selama ini kesel mungkin ngelihat itu Habib, tapi ente belum pastiin itu Habib apa bukan. Karena kan bisa saja bukan. Kayak ada maling, orang masuk rumah orang pakai pakaian apaan? Pakaian Grab. Karena Grab bisa di mana aja itu diambilnya. Padahal dia belum tentu itu Grab. Akhirnya Grab tercoreng jelek tuh, atau apa itu Gojek segala macam, kan banyak yang begitu. Hati-hati. Jadi hal-hal sebegini kita ini wajib juga melindungi daripada Robito Alawiyah. Kita juga sebagai umat Islam yang ingin mendapatkan syafaat Rasul, kita wajib menjaga wibawa para habaib. Kita menjaga nasab mereka dari kelakuan-kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi mengatasnamakan Wali Songo. Wali Songo itu nasabnya tercantum di Robito Alawiyah. Kalau ente nggak percaya, datang ke Robito Alawiyah, ada di sono nasabnya para Wali Songo. Paham? Ya, hati-hati dengan Habib palsu. Orang-orang yang ngaku sebagai Habib, padahal bukan Habib. Semoga manfaat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.